Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Bandung. Untuk tepatnya saya sedang berada di Hutan Raya Jalan Insinyur Haji Juanda. Jadi di sini tuh namanya sebenarnya Tahura teman-teman. Dan di Tahura ini memiliki objek wisata, dan objek wisatanya itu dia mengandung tentang sejarah-sejarah Indonesia yang tentang Goa Belanda, Goa Jepang. Dan jadi untuk lebih lanjutnya lagi, ayo ke saya. Oke teman-teman, hari ini saya sudah bersama Kang Alif. Jadi Kang Alif ini salah satu pengurus di sini ya Kang ya, di Tahura ini. Betul. Aku boleh nanya-nanya sedikit tentang Tahura ya Kang ya, izin ya. Untuk di Tahura ini dia lebih objek wisatanya tuh ada apa aja sih Kang? Banyak sih, ada Gua Jepang, Gua Belanda, ada Curug Koleang, Penangkaran Rusa, Curug Pidang, yang terakhir ini Curug Emas Maribaya. Oke, perihal tentang Goa Jepang dan Goa Belanda, di dalamnya itu kita ada cerita-cerita menceritakan tentang Jepangnya dan Belandanya atau gimana Kang? Isi dari goa itu Kang? Kalau isi gua itu sih peninggalan sih Kak. Oh, berarti peninggalannya ya? Peninggalan. Oh, Pas zaman dulu orang Jepang sama orang pribumi. oke. Berarti kalau misal, tapi kan di dalam goa itu kita ada larangan-larangannya tersendiri gak sih Kang? Apalagi kan termasuk tempat yang sakral ya Kang ya? Iya, betul. Kalau di sini di kawasan Tahura ini ya, jangan bilang lada. Oh, berarti Lada itu pedas ya. Ya. Indonesianya pedas, kalau Sundanya lada. Jadi harus bilang hangat atau anget. hangat gitu ya. sih. Kenapa kita nggak boleh nyebut lada? Atau ada kisah kelam kah dari mungkin dulu dari zaman dulunya atau gimana Kang? Kalau setahu saya ya, kalau setahu saya karena di sini itu lingkungan Tahura dipegangi sama Eyang Mbah Lada. Oh, oke. Gitu. Jadi kita menghargai beliau, Oh iya. lebih ke menghargai. Berarti Mbah Lada tuh sebenarnya ada makamnya di sana ya Kang ya? Ada makam. Jadi mungkin kita dilarang buat ngomong berbicara tentang Lada itu karena di sana ada, kita harus menghargai gitu ya Kang ya? Oke, baik. Soalnya terima kasih ya Kang ya atas Sama-sama. penjelasannya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari Kang Alif ya. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, biar kita juga teman-teman juga nggak pada penasaran, mari kita langsung telusuri aja di mana atau apa aja sih isi dari Goa Belanda itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan persis di pintu masuknya Goa Belanda. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi dan lebih untuk mencari tahu di dalamnya, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Kang Dani yang akan namanya ditanya-tanya. Terima kasih ya Kang sebelumnya. Ventilasi udara ini sekaligus juga untuk maksudnya untuk lubang pelarian orang-orang kita. Oh berarti orang pribumi kita, orang Indonesia tuh larinya melalui Iya, lubang ini. karena nggak ada lubang lagi atau pintu, karena semuanya menggunakan gerbang sama pintu. Oke. Di depannya kan yang tadi ada gerbang sama pintu. Jadi ini untuk pelarian di depannya juga sama ada gerbang juga. Oke. Nah ini ada serine kan, kayak kentongan dulu. Kan dulu, jadi dipukul. Peng kalau misalkan ada bahaya. Itu yang mukul dari Belanda. Dari Belanda ya? Iya. Oh, oke. Orang-orang Belanda, karena ruangan-ruangan ini digunakan untuk barak-barak atau kamar-kamar orang-orang Belandanya. Ya, berarti sebelah sini kamar-kamar orang Ya, Belandanya ya? iya. Ini panjangnya 144 meter dan luasnya 750 meter persegi. Oke, cukup? Cukup. Kita lanjut ya. Hati. Nah, untuk ini nih, ini untuk lokernya atau penyimpanan barang-barang. Karena yang tadi Bapak bilang, ini ruangan-ruangan seperti ini digunakan untuk barak-barak atau kamar-kamar tentaranya. Kamar tentaranya. Oke. Berarti di sini ini kamarnya, Ya. dan ini buat penyimpanan barangnya ya? Iya, Pak? lokernya. Dan ini tanah nih. Ini bukan batu. Ini tanah. Tuh. Ini tanah yang ngerut. Jadi bukan batu. Kalau misalkan Neng sama masuk ke Goa Jepang, pure kayak gini semua. Karena belum kena renov Goa Jepang. Nah, ini buktinya kalau berlumut ini karena lembab. Nah, ini proses awal pembuatannya. Jadi bikinnya nggak langsung bulat. Nah, bikinnya kayak gini dulu kecil. Ini nih.
Ini pinggir-pinggirnya ditahan dulu. Jadi nggak langsung sekaligus. Nah, yang bikinnya orang-orang kita yang disebut Romusa, Rodi. Kerja Rodi. Ya, kerja Rodi. Nah, ini benar-benar digali. Kerja paksa Rodi ya. Nah, karena setelah merdeka digunakan untuk gudang senjata atau amunisi, ruangan-ruangan seperti ini tutup sama tentara karena nggak digunain. Ya, kita lihat belakangnya dulu. Silakan. Nah, ini bentuk orinya, original ya. Yang tadi kita masuk udah kena renov kan? Dingin. Tuh, keluar air. Nah, ini pintu-pintunya juga sama. Original. Iya, karena Belanda kan lebih lama tinggalnya. Saya mau selesai ini. Nah, yang hampir selesai ini. Jadi awal buatnya kayak gini nih. Awal buatnya. Nah, ini tinggal di bapak yang atasnya, nanti ini udah jadinya kayak gini. Oh. Cuman bapak nyaranin jangan bikin di rumah. Nanti kamu diusir. Diomelin ya sama Iya. mamanya. Silakan kita masuk ke bagian nomor 2. Jadi jangan dari dulu, karena nanti akan kiri. Ini berair. Ini salah satu ventilasi tambahan atau lubang udara. Ini kalau hujan yang berair turun. Ini kurang lebih panjangnya 50 meter ke atas. Jangan nanya bikinnya ya, karena bapak belum lahir waktu itu. Silakan. Awal tahun 2000, gua Belanda sama gua Jepang sering digunakan untuk uji nyali. Salah satunya ruangan ini yang digunakan. Dan di sini nggak boleh bilang kata pedas dalam bahasa Sunda. Silakan. Ini pintu yang kedua sengaja ditutup karena kendaraan mau masuk. Kalau bukan AC ya, dudukan radio. Dudukan radio ini dan radio ini nyambungnya ke radio Malabar. Ada yang tahu radio Malabar? Gunung Puntang. Radio Malabar itu dulu zaman-zamannya itu radio pertama di dunia yang langsung nyambung ke Belanda. Dari Malabar langsung ke Belanda. Nah, ini yang terakhir ada juga troli. Ini fungsinya untuk kereta dorong. Troli kayak di pertambangan. Untuk pembuangan tanah sama untuk logistiknya. Ya. Ini kalau yang atasnya masih ori ya Pak? Iya. Karena ini bukan gua alami, tapi gua buatan. Bukit batu yang dibolongin. Nggak ada cor-coran. Ya, gua. Baik, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya. Oke teman-teman, jadi segitu penjelasan dari Bapak Dani untuk tentang gua Belandanya. Dan ketika saya dan teman-teman saya masuk lumayan rada sedih ya tentang perjuangan-perjuangan dari para pahlawan kita. Jadi kita doakan untuk para pahlawan kita. Dan cukup sekian dari perjalanan kita untuk traveling tentang ke Gua Belanda. Terima kasih. Bye bye.